DKM bersama Bapak Ustaz Anjuri. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta radatan-radatan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dari nikmat tersebut kita bisa berkumpul muajahat bersilaturahim hingga dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam semoga tercurah kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariat yang selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi ulumi wa bikum fil khairin amin. Wa nabillahi ibn Amr bin As bin Anhuma khamsul man kunna fihi sa'adatid dunya wal akhirah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata, khamsun man kunna, ada 5 macam yang barang siapa yang ada di dalamnya, yang mengumpulkan di dalam 5 macam itu, sa'idatul dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Awal mula yang pertama ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, pada setiap waktu, sebagaimana diterangkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aksiru zikrullahi azza wa jalla, perbanyaklah oleh kalian zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah azza wa jalla yang maha tinggi dan maha agung, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Fa innahu, karena dengan zikir kalimat-kalimat la ilaha illallah di antaranya, atau zikir-zikir kalimat thayyibah, laisa amalun, tidak ada satu bentuk amalan, bentuk perbuatan, aktivitas ahabba ilallah ta'ala, yang amat sangat dicintai Allah, yang sangat disenangi Allah, wala anja li'abdin, dan tidak ada yang dapat menolong, menyelamatkan li'abdin, bagi hamba, min kulli sayyi'atin, dari berbagai macam perbuatan salah, di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, min zikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jangan bahagia, kita selalu minta sa'adat di dunia wal akhirah. Bahkan dalam Quran katakan surah Al-Baqarah ayat 200, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan kami di dunia, ya. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami daripada azab api neraka. Mas, kebaikan ini ada sa'adah, kebahagiaan, atau kata lain sa'adah ini al-busra. Busra ini maknanya juga kebahagiaan. Bagaimana dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh kepada orang-orang yang dipilih. Kalimat Allah, inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalimat Allah, dan ketahuilah Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Ya, wali Allah ini, awliya jamaah dari wali, artinya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Dan itu dalam teori tauhid berbeda, ya, makna wali itu, ya. Wali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karamah. Tapi secara umum wali ini adalah orang-orang yang mendapatkan apa
sertifikat kasih sayang Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Ya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak pernah takut hidup di dunia dan tidak pernah sedih di akhirat. Jadi Allah ini masing-masing orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, yang dicintai Allah. Termasuk jabaran kita pada hari ini yang dikumpulkan Allah. Kalau Allah nggak cinta, kita nggak mungkin dikumpulkan ya di depan taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Apa kompensasinya? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan busyra, busyra ini kegembiraan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi substansi bagaimana Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, ya ibarat orang tua cinta kepada anaknya. Segala sesuatu kebutuhannya akan diberikan. Yang jadi masalah bagaimana cara Allah cinta kepada kita. Ya, kita kembali. Ya. Tidak berbagai macam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu hadis khusus dijelaskan, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku terus menerus tidak berhentinya mendekatkan diri kepadaku. Makna takwa itu kan mendekatkan diri. Tidak hanya cukup puas dengan ibadah wajib, tapi dengan ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang disunahkan. Ya. Artinya kalau wajib jelas kewajiban kita, sholat wajib. Gitu. Tapi ketika dia melakukan ibadah sunnah, nah ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Salah satunya ini penyebabnya. Nah, juga dalam kalimat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membanyak berzikir juga merupakan bagian orang yang diberikan taufik untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara istahabu min kalamit thayyibah, di antara sunnah-sunnah kalimat-kalimat thayyibah itu, ya ilmu tauhid. Puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Puncak dari tauhid. Ya. Maka itu di sini diterangkan bahwasanya waktan ba'da waktin, artinya waktu setelah waktu kapan saja. Kalau kita waris kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir ya pagi kadang-kadang sekali atau sehari, sore, pagi sore atau sebaik marrah, bahkan 70 kali. Itu yang dari beberapa hadis menunjukkan berapa banyak. Karena kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 41 tidak ada batasan untuk kita zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qullaha dzikran katsiran, wahai orang beriman berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, artinya tidak ada batas bila ajalin musamma, banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan sore atau petang. Ya, petang ini bainal asri wal maghrib, di antara asar dan maghrib. Tapi kalau lihat bagaimana Rasulullah SAW bacanya, ya kalau zikir paling banyak itu ya niat amal 100. Boleh nggak banyak lebih dari itu? Boleh. Sebagaimana al-wirdul ayyam Asy-Syaikh Imam Ghazali, wirid harian Imam Ghazali itu 1000 kali tiap hari. Cuma tiap hari beda-beda. Mulai Jumat baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya banyak 1000 kali sampai 30 menit. Ya. Hari Selasa nih, Sabtu sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah alfa marrah 1000 kali. Besok Minggu ya Hayyu ya Qayyum. Senin lagi beda lagi, la haula wala quwwata illa billah. Selasa selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rebo dan lagi zikir pada Allahnya apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian demi subhanallah wa hamdihi subhanallah wa hamdihi. Jumat lagi balik lagi itu Imam Ghazali. Bahkan ada seorang ulama dia kalau zikir itu sampai 70.000 kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana diterangkan ketika Rasulullah SAW
sahabat beliau sering memberikan satu nasihat an-nutqu bit-tauhid, untuk mengucapkan kalimat tauhid. Apa kata Nabi? Jadidu imanakum, perbaulilah iman kamu. Qila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nunajidu imanana? Bagaimana caranya saya bisa memperbaui iman kami? Qala, kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Hendaknya kamu sekalian memperbanyak bacaan kalimat la ilaha illallah. Wa ruwiya an-Syekh Abu Ruba' al-Maliki, diriwayatkan seorang ulama Syekh Abu Robi al-Maliki, karena ala ma'idati ta'ami, ketika di hadapannya ada makanan dengan para jamaah lainnya. Wa kana qad dzakara la ilaha illallah sab'ina alfi marratin. Tapi sebelum makan dia sudah berzikir kepada Allah kalimat la ilaha illallah sebanyak sab'ina alfi marratin, yaitu sebanyak 70.000 kali. Bagaimana juga kencang 70.000. Tapi kalau udah terbiasa ini cepat ya. Wa kana ma'hum 'alal ma'idah sabun min ahli kasfi. Dan adalah bersama Syekh tadi dan para jamaah lain yang banyak ibadat. Sekarang nih contohin ya, ada makanan sini, nampan gitu kan. Barang-barang begitu. Tiba-tiba ada pemuda sabun min ahli kasfi, ya pemuda yang ahli kasab. Kasab ini ahli yang apa ya? Yang karena hatinya bersih terbuka, auranya terbuka, bisa mampu melihat sesuatu lah gitu ya. Kalau kata kita ini paranormal lah gitu kan, indra keenam. Ketika disuruh makan oleh Syekh tadi, wahina madda jadu ila ta'ami bakia, tiba-tiba mengambil makan, nangis, sedih, nangis. Orang pasti kaget, ini orang kenapa mengambil makanan nangis, bukan malah tabtasiru, bukan gembira ada makanan, tapi dia menangis. Wang tana'a minat ta'am, sehingga dia nggak jadi makan karena nangis sedih. Faqalahu al-hadirun, maka para hadirin, para jamaah melihat suatu kasus kejadian semacam itu bertanya, lima tabaqi ya syabab, apa yang menyebabkan kau menangis wahai pemuda? Faqala syabab, maka pemuda tadi juga kata, ara jahannama wa ara ummi fiha. Ara fi jahannam, saya melihat neraka jahannam. Ternyata di dalamnya ada ibu saya sedang siksa di dalam neraka jahannam. Ini kasatnya orang yang bisa mampu semacam itu ya. Jadi kalau kita bicara apa ada orang semacam itu ya adalah dan para orang-orang soleh diberikan satu ya. Kemarin pernah kita bicara kalau Nabi diberikan mukjizat, para wali ini diberikan karomah, orang-orang soleh ini diberikan maunah. Jadi dengan kasyafnya dia melihat bahwasanya di neraka ibunya sedang disiksa. Maka ketika itu langsung dia saking cintanya kepada ibunya dia menangis. Sehingga orang lain nggak tahu dia ungkapkan semacam itu. Bakal Syekh Abu Ruba, kemudian Syekh Ruba melihat kejadian itu, fakultu binafsi, maka dalam hatinya ngomong dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah sungguhnya Engkau maha mengetahui, ini halal qad halalku, sungguhnya aku telah halal, makna mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hada as-sab'ina alfah, aku telah mengucapkan zikir sebanyak kalimat la ilaha tadi sebanyak 70.000. Wa qad ja'altu wa itqantum bi hadzal syabab minan nar. Dan saya berniat dengan doa ini, dengan kalimat-kalimat 70.000 ini, mudah-mudahan Engkau ampuni
dosanya ibu daripada pemuda tersebut. Maka kemudian doanya dikabulkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Maka syabab tiba-tiba pemuda tadi mengatakan, alhamdulillah, ara ummi qad kharajat minan nar. Sungguh saya melihat sungguh ibu saya sudah keluar dari neraka, jadi diampuni. Wa ma adri ma sababu khurujiha, tapi saya enggak tahu sebab kenapa tiba-tiba dikeluarkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ja'ala wa yabhaju wa akala ma'al jamaah. Sehingga dia senang, merasa gembira, orang tuanya dikeluarkan dari neraka, wa akala ma'al jamaah, kemudian baru bisa makan bersama para jamaah. Hadirin jamaah berbahagia, wa hadza at-tahdilu bi hadzal 'adi sumia intaqatu subra. Adapun kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah yang dibaca sebanyak 70.000 itu dinamakan intaqatu subra, yaitu pembebas kecil. Artinya kalimat ini juga bisa mampu dengan pahala tadi, bisa mampu membebaskan daripada api neraka. Kama anna surat as-Sumadiyah, sebagaimana surat Sumadiyah. Surat Sumadiyah surat apa, Bu? Bu? Surat Sumadiyah, benar enggak surat Sumadiyah? Surat apa, Bu? Itu yang jelas bukan surat mah. Itu nama saya. Surat apa, Pak? Kama anna surat as-Samadiyah. Surat apa itu? Apa Samadiyah? Nama lain. Samadiyah itu nama lain dari surat Al-Ikhlas. Nama lainnya adalah Samadiyah. Karena Samadiyah maksudnya surat tergantung, menggantungkan. Karena ada kalimat Allahus Somad. Samadiyah mungkin Allah ada tempat bergantung. Karena surat As-Samadiyah Samadiyah. Idza quri'at, apabila dibaca surat Samadiyah, surat Al-Ikhlas, wa balaghat mi'ata alfin marrah, sampai dengan mi'ata alfin marrah, 100.000 kali, tusamma iqatan kubra, itu namakan pembebasan yang besar. Wah, 100.000 buat dibaca surat Al-Ikhlas itu 100 kali aja lama, apalagi. Tapi tidak disyariatkan baca semua. Bahasanya di sini nyicil ya. Fa inna mulawatau la yustaraku, karena berturut-turut maksudnya sekaligus tidak disyariatkan, tapi boleh nyicil, artinya membiasakan. Kalau dalam bahasa Arabnya dia Allah latihan. Ya mungkin sehari habis sholat baca 100, setelah kali sholat 500, terus baca lagi ngumpulin gitu. Masuk kalau subuh-subuh. Kalau ulama salafus soleh ini udah biasa. Ya sebagaimana para sahabat itu udah biasa berzikir kepada Allah dengan kalimat thayyibahnya banyak. Jangan baca Quran aja. Ya. Yang kadang-kadang sebulan khatamnya 4 kali. Ada sekian itu terbiasa semacam itu. Nah, kalimat-kalimat la ilaha illallah ini fungsinya, fadilahnya bisa membebaskan daripada kebebasan yang besar. Ya, 70.000 aja itu sama, artinya dengan membebaskan daripada api neraka. Ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya kalimat-kalimat ini yang akan bisa seseorangnya mendapatkan husnul khotimah. Kalau memang kebiasaan, kan manusia ini tergantung daripada kebiasaan-kebiasaannya ketika wafatnya itu kebiasaan hidupnya. Kalau dia biasa zikir kepada Allah, insya Allah akhir hayatnya ini selalu dia zikir. Ya. Berarti pun ada nggak jaminan? Ya kalau jaminan Nabi, ya tergantung kebiasaan setiap harinya. Walaupun ada sahabat Al-Qamah pernah coba, ya. Dia biasa zikir, biasa suka, tapi akhir hayatnya ketika mengucapkan kalimat tersebut, hijabul lisanmu,
Misalnya terhijab karena ada dosa besar, ya, karena dia durhaka kepada orang tua, itu salah satunya. Tapi kalau tidak ada dosa besar, kebiasaan ini akan bisa sampai dengan akhir hayatnya. Makana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi dijamin masuk ke dalam surga. Ada yang bilang ngomong gampang benar masuk surga kalimat la ilaha illallah. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seorang, Allah Maha tahu, neraka, dipanggil malaikat jalan malaikati, ya irfa'adda benar, angkat itu hamba itu dan neraka. Coba perhatikan, adakah amalia dia yang bisa menyebabkan dia keluar dari neraka? Kemudian dibelahnya seluruh anggota badannya, pasapot a'dha'ahu, dibelah seluruh anggota badan. Makna dibelah ini diperiksa di anggota badannya ada amalan-amalan apa bisa agar dia bisa dikeluarkan dari api neraka. Malaikat melapor kepada Allah, ya Rasulullah, nggak ada suatu pun, nggak ada suatu pun amal ibadah yang bisa memungkinkan dia keluar dari neraka. Kemudian Allah katakan, ya, kemudian periksa lagi hatinya, coba ada nggak amalan-amalan zikir dia, zikir khafi, ya, wasaqat qalbahu, belah itu hatinya. Ada nggak di hati ini kan ada sifat-sifat baik, ya, sifat-sifat sabar, sifat-sifat tobat, sifat zuhud, warok, itu ada dalam hati. Ada nggak? Tidak ada. Dan wasaqat tamu, dan coba dibelah lagi mulutnya nggak ada amalan. Buaya tahu semua kata badan, tapi ketika diangkat mulutnya dibuka, dilak-lakannya ada kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Angkat itu, jangan dimasukkan lagi. Ya, kemudian dicuci di telaga Al-Kausar. Nah, artinya apa? Oh, ternyata orang ini belum melakukan amal ibadah, baru masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum melaksanakan ibadah, tiba-tiba meninggal dunia, pantasan aja, nggak pernah ada amalan sedikit, ya, kakinya nggak ada amalan, tangannya nggak baik, hatinya nggak pernah, mulut nggak ada, ternyata pada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian diwafatkan. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah yang bisa membantu seorang ini menyelamatkan dia daripada api neraka. Kalimat tauhid, an-nutqu bit tauhid, mengucapkan tauhid ini kalimat la ilaha illallah. Jadi salah satu bagian ini dikatakan ini yang menyebabkan seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Berarti pun secara umum ini adalah berarti kull hal, ya, bacanya pada setiap keadaan. Dan kemudian yang menyebabkan dia cinta kepada Allah dan mampu dia akan bisa menyelamatkan daripada hukuman Allah, iqabnya Allah, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat-kalimat yang surganya bagi kita, mumpung masih diberikan kesempatan umum kepada kita berbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Syukur dilengkapi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat ukhra, di dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qala kulli yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Ada satu keterangan, siapa orang yang setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah, setiap hari ini bisa waktunya pagi, sore, atau satu hari lah, la ilaha illallah dilengkapi dengan kalimat Muhammad Rasulullah mi'ata marratin, 100 kali, jaa yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhu al-qamari lailatal badri, wajahnya seperti rembulan pada malam bulan purnama. Kami dua al-lailatu arba'ata asyar,
yaitu bulan purnama yang sempurna, yaitu pada malam 14. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW yang bisa menunjukkan di antara hamba-hamba Allah yang banyak di padang mahsyar, dia mendapatkan wajah yang tadi, ya, wajah yang berseri-seri, ya, samping dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah lainnya apa? Wudhu. Ya, wudhu pun merupakan bagian menunjukkan umat Nabi kita Muhammad SAW. Wa fi riwayat ukhra, di dalam riwayat terkatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ada dua kalimat ini. Utama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin afdhalul dzikri Al-Quran. Sebaik-baiknya zikir adalah membaca Quran. Tapi kita ambil yang pertama. Utama-utama zikir, seabdul zikir, sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Apa alasannya? Ai li'annaha kalimat tauhid. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Wa tauhidu la yumsiluhu syai'. Karena tauhid ini tidak akan bisa menyamai yang lain. Ya. Wa li'annallaha ta'thiru fit tahhiril batin, dan kalimat ini bisa mensucikan, membersihkan batin kita dari sifat-sifat yang mendua ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yufidu nafi ilaha biqauli la ilaha, dan memberikan suatu manfaat yang menafikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Karena kalimat la ilaha maknanya tidak ada Tuhan, ya, tidak ada zat. Menafikan, menyiapkan Tuhan-Tuhan yang ada di permukaan bumi ini. Wasabitul wahid wasabitul wahdiyatya wahdaniyata lillah. Kemudian menetapkan keesaan, yaitu dengan lillah, kalimat kepada Allah. Sehingga kalimat itu dilengkapi dengan biqauli ta'ala illallah, kecuali Allah. Jadi dua kalimat la ilaha illallah, ya. La ilaha itu menafikan Tuhan selain daripada Allah yang lain. La ilaha illallah, kemudian menetapkan kalimat tauhid itu dengan kalimat illallah. Yang maksudnya bagaimana? La ma'budu bil haqqi fil wujud la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ketika orang mengucapkan itu, khususnya ya, tidak ada yang sembah kecuali Allah. Nah, ini untuk menutupi kalimat-kalimat kesempurnaan daripada kalimat la ilaha illallah. Wa ya'udu dzikru min zahiri lisani wa ila batini qalbi. Jadi kembali zikir itu daripada zahir lisannya, ya, artinya zahir dengan lisan. Ya. Kemudian ila batini qalbi, kemudian hatinya, batinnya, ya, di dalam hati. Jadi kalimat apa? Misalnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi batinnya menunjukkan bahwasanya tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keutamaan yang berkaitan dengan kalimat atau fadilah la ilaha illallah yang menyebabkan seseorang ini mendapatkan sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Ya, baik di dunia kebahagiaan maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin dalam bahagia, yang pertama, yang kedua, sebelum kedua mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar pelajaran tauhid ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wirid kalimat tauhid ini, sebagaimana diuraikan secara jelas tadi, untuk pengucapan yang benar. Dalam hal ini ada di situ kata-kata la fataha sama adamahu, la ilaha illallah, terus Allahu. Nah, dalam hal ini apakah boleh itu hanya itu dimatikan sama punya dimatikan? Jadi la ilah, terus illallah. Salahnya pendengarannya saja.
ada yang wirid di antara jamaah kita, la ilaha illallah, jadi hak sama hunya nggak didengar. Apakah pada saat diwasol la ilaha illallah itu apa harus disebutkan? Tapi manakala diwakaf la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana yang lebih sempurna? Mau disampaikan secara Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kaidah ilmu tajwid, kalau dia wakaf berhenti ya semua dimatikan ilmunya. Ya, semua dimatikan kecuali ada mat yang ada di dua tadi, yang di satu. Tapi kalau dilangsungkan wasol satu kalimat, tetap satu kalimat la ilaha illallah, ya ujungnya tetap dimatikan la ilaha illallah sampai situ. Tapi kalau dia menyambung lagi sampai 3 kali sampai kuat, ya diwasolkan itu ujungnya dibaca wasol ya. Seperti bacaan pakai hasan ya, kalau dia mau wasol 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la boleh. Tapi kalau nafasnya kuat ya bacanya satu-satu saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau nafasnya benar-benar udah ngos-ngosan, ya boleh ya la ilaha illallah, la ilaha, itu udah benar. Tapi kalau dalam ilmu tajwid dibenarkan karena diwakaf, yang penting dia berhenti karena memang nafasnya nggak kuat, udah potong gitu kan. Apalagi dalam keadaan nes, dalam keadaan mau sakaratul maut kan susah ngajarinnya gitu. Ya, jadi la ilaha. Tapi ujungnya penting kalau la ilaha, ya ujungnya pakai hak itu, bukan la ilaha, tapi la ilaha illallah. Ya kan nggak kuat. Kalau dalam ilmu tajwid ya dibenarkan. Tapi kalau mau bagusnya ya satu kalimat saja, satu kalimat, satu kalimat. Ya. Artinya sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau buru-buru ya diwasolkan saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang penting panjang pendeknya sesuai gitu kan. Itu bagusnya. Jadi ya kondisional sih. Ya, tapi kalau saya biasa wiridnya 3 kali, nggak apa-apa diwasolnya nggak apa-apa. Dalam kaidah tajwid ya dibenarkan. Tapi jarang orang baca la ilaha illallah, jarang gitu kan. Kecuali ngantuk. Kita ngantuk lah, illallah betul-betul kagetnya gitu. Ya, tapi kalau ujungnya pakai hak diwakafkan berarti ya benar nggak salah. Kan ujungnya hak dan sampai la ilaha kan. Masih lanjut. Ya. Masalahnya ada juga wirid yang sampai kelima gitu ya, sampai kelima, jadi sampai tidak ingat orang itu pada saat wirid itu sampai seperti orang apa ya, saking ini sampai goyang tuh sampai gini. Jadi gimana itu? Ya, kalau dalam tasawuf ini udah karena rindunya kepada Allah itu, ya baca semacam itu. Kemudian yang kedua, ada bukan ajaran, memang ada paham semacam itu tujuannya untuk menghilangkan supaya setan nggak goda gitu. Biasanya itu. Kalau dilihat orang yang nggak biasa ya sampai begitu nih orang benar apa kagak. Tapi memang caranya untuk supaya setan nggak menggoda, karena zikir juga setan menggoda. Kata memasukkan. Makanya kalau lain mentawidnya cuma mengasap aja kalimat la ilaha illallah harus benar-benar masukkan. Kan setelah pelajari dulu kalimat la ilaha itu langsung dari roh ambilnya. La ilaha illallah, buang lagi gitu. Itu riyadhah namanya, latihannya begitu. Kalau biasa maka dibolehkan kalimat kalau kita baca zikir, baca kalimat habis wirid itu kan ya dibaca wirid kalau ada kulit halim itu ada kulit halim di dunia wal akhirah la ilaha illallah wa kulli nikmatin sampai ujungnya baca la ilaha illallah 2 kali, la ilaha illallah, la sampai Allahu boleh nggak? Boleh, itu dhamir kata ganti ya. Bu itu masih kembali kata ganti, maksudnya adalah Allah itu dalam tasawuf gitu ya. Jadi
saking udah shock ini udah ya namanya orang rindu kepada Allah sebenarnya itu jadi yang lainnya udah gak mengapikan. Jadi dari la ilaha illallah sampai Allah kalau orang nggak tahu lagi dugem nih itu ya itu kembali ilmu tasawuf membolehkan karena dulu itu domennya kata ganti Allah gitu kan Allah maksudnya gitu nggak ada itu zikir ya kepada Allah SWT ya. Tapi paling enggak zikir begini harus ada mursyidnya tidak ada membimbing ya dan ikut begini ya. Kalau ada bimbingan enak ibarat mau jalan ini ada petunjuknya ya. Harus ada petunjuknya jangan mengikuti lain nanti salah itu zikir kepada Allah. Haji, ada teman saya ditanya sama saya mengenai sholat. Kalau imam itu waktu sujud batal, bagaimana cara menggantikan? Ya. Jadi kembali imam sujud kan keluarnya dalam keadaan sujud. Iya. Jadi sujud antara dia mau ke atas atau sujud pertama atau sujud setelah sujud di antara dua sujud. Waktu sujud yang kedua. Di antara kedua sujud juga. Berarti setelah duduk sujud lagi mau ke atas ya. Nah sungguhnya ketika sabar itu kemudian dia sungguhnya nih batal itu langsung dia ke atas keluar gitu kan. Imamnya gitu. Imamnya kalau misalnya dia sujud batal dia naik dulu langsung keluar. Khawatirnya kalau dia begini belakang nggak tahu kalau dia kadang-kadang kan maaf ya kadang-kadang ada orang sujud merem. Boleh nggak merem? Boleh makruh saja boleh. Cuman makruh saja gitu kan. Takutnya merem ini lama bener nggak tahu orang. Hilang nih. Hebat bener. Imamnya bisa hilang aja. Sebaiknya dia lebih cerdik gitu kan. Udah aja Allahu Akbar keluar. Berarti nanti posisinya dalam keadaan berdiri gitu kan. Dia kan masih dalam setelah sujud gitu. Langsung kan berdiri. Jadi makmumnya yang menggantikannya itu lebih mudah. Bisa saja begitu kalau tahu, takutnya nggak tahu kan sujud ini kan konsentrasi. Ya. Menjaga kita sujud begini kan nggak tahu biar itu batal dan sebagainya. Pasti jamaah lain nggak bakal tahu batal-batalnya. Nungguin kapan dia selesai. Tak pernah ada orang yang meninggal dalam keadaan, tapi bukan meninggal dalam sujud ya. Pas diri jatuh meninggal kan. Dan takutnya meninggal gitu. Dia harus cerdik gitu kan. Batalnya itu udah pas diri udah batalin aja. Lari ke samping lah batal gitu. Karena yang jadi posisi yang belakang itu bisa lebih mudah gitu kan. Lebih mudah. Seandainya pun terjadi semacam itu, seandainya yang belakang tahu nih, tiba-tiba bilang instingnya cepet gitu kan. Imam tadi pas ini gitu. Tiba-tiba kelihatan ada gerakan keluar gitu. Gerakan semacam itu ya, itu aja dia sujud saja. Jalannya bagaimana? Ya, jalannya nggak usah dia berdiri gitu kan? Enggak. Emang jarang terjadi semacam itu. Sebaiknya dia diri dulu biar memudahkan imam tadi, makmum tadi yang untuk mengikuti. Jadi tergantung apa imam itu, kiat-kiat imam itu untuk bisa menyelesaikan. Kalau dia diri nggak salah, kenapa yang membatalkan pada waktu itu kan nanti setelah itu kata berdiri kan. Nah, waktu berdiri maka dia harus keluar dari situ. Mungkin gitu Pak ya. Ada yang lain? Silakan. Habis duduk aja. Hah? Habis duduk. Apa? Iya. Di antara sujud. Ya tetap saja. Batal ya batal gitu kan. Kalau dalam sujud, Yang menggantikan diptananya kan harus berdiri di mana? diri kemudian duduk lagi. Iya diri belum duduk lagi. Masih kalau itu kan kelihatan gitu kan. Yang nggak kelihatan ini kan nggak tahu dulu begitu. Lalu hilang aja gitu. Sebaiknya kalau kelihatan diri dulu biar artinya memudahkan yang belakang itu untuk menggantikan saja. Gitu.